Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 227. Beberapa pria itu langsung menggebrak meja dan hendak pergi. Lalu dengan cepat Hiro berkata, "Kak David dan saudara-saudaraku sekalian, mengapa kalian marah?" Petik 2. Mari, duduklah, tolong hargai aku, oke? Nara, kau ini benar-benar deh, mengapa begitu tidak pengertian? Kau adalah tuan rumahnya dan Kak David ini adalah tamunya pada malam hari ini. Jadi seharusnya kau duduk di samping Kak David untuk menemaninya. Sini, cepat ke sini, duduk dekat Kak David. David dengan senang menepuk-nepuk kursi yang ada di sebelahnya sambil memamerkan giginya yang besar dan kuning. Dia menatap Nara dengan tatapan penuh nafsu di wajahnya. Beberapa orang yang ada di sebelahnya juga menatap Nara dengan penuh nafsu. Melihat bentuk tubuh Nara itu sepertinya mereka semua sudah tidak sabar untuk menarik Nara agar bisa duduk di samping mereka. Tiba-tiba Nara merasa jijik. Bagaimana mungkin dia bisa duduk di sebelah orang seperti itu, benak Nara. Reva lalu menarik Nara ke belakangnya dan melirik Hiro kemudian berkata, "Hiro, apakah mereka ini teman-temanmu?" Petik 2. Karena mereka adalah teman-temanmu, seharusnya kau yang duduk di sebelah mereka untuk menjamu mereka, kan? Bagaimanapun juga Nara hanyalah seorang gadis dan dia juga tidak bisa minum. Dengan dia duduk di sana bukankah hanya akan mempengaruhi percakapan antara kau dan teman-temanmu? Hiro langsung marah lalu dia menggebrak meja dan berkata, "Dasar brengsek, Reva, memangnya kau punya hak untuk berbicara di sini?" Petik 2. Malam ini kita sedang membahas masalah keluarga Su. Dan Nara adalah direktur perusahaannya. Bukankah sudah sewajarnya dia yang menjamu para tamu secara pribadi? Petik 2. Apa maksud dari ucapanmu itu tadi? Menghina temanku, atau tidak menghargai aku? Seorang pria di samping David juga langsung menggebrak meja lalu mengambil belati dan langsung menancapkannya di meja. Melihat itu beberapa orang di ruangan itu langsung terkejut. Axel dan Alina bahkan tampak lebih pucat lagi. Melihat ekspresi semua orang yang ada di ruangan itu, si pria langsung merasa bangga dan memaki, "Jahanam, kau juga tidak mencari-cari info dulu." Petik 2. Di kota Carson ini siapa yang berani tidak menghargai Kak David? Anjing macam apa kau ini? Berani-beraninya berbicara seperti itu kepada Kak David. Petik 2. Kenapa? Apa menurutmu pisau-pisau kami ini kurang tajam? Beberapa pria yang ada di sebelahnya langsung bersorak dengan keras. Semuanya menyipitkan matanya ke arah Reva dengan wajah penuh kemenangan dan kesombongan. Lalu dengan cepat Axel bangkit untuk menengahi mereka, "Saudara David, kau jangan marah dulu. Dia hanyalah anak yang bodoh, aku akan memintanya untuk meminta maaf kepadamu." Petik 2. Reva, mengapa kau masih berdiam di sana? Cepat minta maaf kepada saudara David. Hiro, kau juga beritahu saudara David bahwa kita semua adalah keluarga sendiri. Untuk apa bersikap seperti itu? Hiro juga tampak sangat bangga. Seolah-olah dia begitu bangga karena telah mengenal beberapa teman seperti itu. "Pak, aku khawatir aku tak bisa menangani masalah ini. Kak David bisa datang ke sini untuk memenuhi undangan makan malam kita saja artinya dia sudah menghargai kita." Petik 2. Tetapi begitu dia muncul, dia malah ingin mempermainkan dan menghina Kak David. Siapapun pasti akan marah jika diperlakukan seperti itu. Hiro menatap Reva dengan penuh kemenangan seolah-olah dia telah berhasil mengalahkan Reva. Axel lalu menatap Reva dan berkata, "Jika kau tidak bisa berbicara lebih baik kau diam saja." Begitu membuka mulut langsung menyinggung orang. Otakmu itu memang tidak beres. Petik 2. Masih diam saja. Cepat pergi minta maaf kepada saudara David. Lalu pria yang ada di sebelah David langsung berkata, "Apakah dengan meminta maaf saja, masalah ini sudah selesai dengan begitu mudahnya?" Petik 2. Hei bocah, cepat berlutut dengan baik dan mintalah maaf kepada Kak David sebanyak 3 kali.
Jika suasana hati Kak David sudah baik, dia pasti akan memaafkan anjing sepertimu. Petik 2. Kalau tidak, aku akan membuatmu berjalan keluar dari sini dengan kepala di bawah. Reva mengernyitkan keningnya. Orang-orang ini benar-benar begitu angkuh dan arogan. Petik 2. Dan tepat ketika dia akan berbicara, Nara buru-buru berkata, Kak David, barusan kami telah bersalah. Begini saja, aku minta maaf kepadamu, tolong jangan masukkan ucapannya ke dalam hati. Petik 2. Kita semua hadir di sini untuk menyelesaikan masalah hari ini. Untuk apa marah hanya karena masalah sepele seperti ini? Reva menghela nafas dengan tak berdaya. Nara benar-benar sedang mengalami begitu banyak tekanan dari perusahaan. Dan tiba-tiba David tertawa dan berkata, karena adik kita sudah berbicara, maka aku akan memaafkan bocah tengik itu. Petik 2. Adikku, kemarilah dan duduk di sini bersama Kak David. Asalkan malam ini kau bisa menjamu Kak David dengan baik, aku jamin lokasi konstruksimu itu pasti akan berjalan dengan lancar dan tak ada yang berani mencari masalah lagi. Petik 2. Wajah Nara langsung memerah. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke sana. Tetapi dalam situasi seperti sekarang ini, bisakah dia tidak pergi? Jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 228. Melihat Nara yang ragu-ragu, David langsung mengernyitkan keningnya dan berkata, adikku, apakah kau tidak menghargaiku lagi sekarang? Tidak apa-apa. Petik 2. Karena kau tidak mau menghargaiku maka kita bukan lagi keluarga sendiri. Kak Hiro, kita telah memberimu cukup banyak waktu tetapi orang-orang dari keluargamu sendiri yang tidak mau menghargai kami. Petik 2. Jadi begitu saja ya. Apa yang akan terjadi di lokasi konstruksi di kemudian hari tidak ada lagi hubungannya dengan saudara-saudara kita. Kak David menggebrak meja dan semua pria itu langsung berdiri. Pria yang menancapkan belati tadi langsung mencabut pisau belatinya dan menatap Reva dengan sengit, dasar brengsek, cepat berlutut dan minta maaf kepada Kak David. Petik 2. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, jahanam. Axel dan Alina langsung gemetaran karena ketakutan. Dan melihat situasi itu Hiro langsung marah dan berkata, Reva, lihatlah apa yang telah kau lakukan. Petik 2. Bangsat, kalau kau tidak bisa bicara jangan bicara. Dasar bodoh. Nara, bukannya aku tidak peduli dengan perusahaan. Tetapi dengan sikapmu yang seperti itu, para dewa yang turun ke bumi pun tidak bisa membantumu. Petik 2. Dan orang yang bermarga Li itu, awas saja kau. Beberapa pria itu juga menatap Reva dengan ganas. Melihat sikap mereka sepertinya mereka siap untuk membunuh Reva kapan saja. Wajah Hana juga tampak pucat lalu dengan marah dia berkata, Reva, jika kau tidak bisa berbicara lebih baik diam saja, dasar brengsek. Kak, kau pergi dan duduklah di sana. Kau harus menjaga martabat Kak David. Lalu David langsung mengubah ekspresi marahnya menjadi senyuman dan berkata, ini baru benar. Adikku, aku beritahu ya, Kak Davidmu ini paling baik terhadap semua orang. Petik 2. Masalah hari ini jika sudah diatur dengan baik, nantinya jangan membahas masalah lokasi konstruksi lagi. Dan di kemudian hari tidak peduli masalah apapun yang kau temui, Kak Davidmu ini pasti akan membantumu menanganinya dengan baik. Petik 2. Beberapa pria itu juga langsung tertawa sambil menatap Nara dengan penuh harapan. Reva menarik Nara ke belakangnya dan menatap David dengan tatapan dingin kemudian dia berkata, David, aku akan memberimu sebuah kesempatan sekarang. Petik 2. Berlututlah dengan bersujud untuk meminta maaf. Dan aku masih bisa memaafkanmu. Mendengar ucapannya itu semua orang yang ada di sana langsung tertegun. Ekspresi David tampak dingin dan sambil memaki dia menunjuk Reva dan berkata, jahanam. Apakah kau cari mati? Bunuh dia. Lalu pria yang barusan menarik belatinya itu langsung bergegas dan menari-nari di depan Reva tetapi dia tidak pernah berani menusuk Reva. Reva mengabaikannya. Dia sudah dapat memahami karakter mereka. Mereka itu hanya memainkan trik tipuan saja. Para bajingan ini hanya bisa bicara omong kosong karena sebenarnya mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan apa-apa.
Jadi mereka hanya bisa menipu orang-orang seperti Axel dan Alina. Tetapi saat mereka benar-benar bertemu dengan orang-orang yang berkuasa, mereka ini hanyalah seonggok sampah yang sama sekali tidak berguna. Nara yang tampak ketakutan setengah mati lalu dengan cepat berkata, "Reva, kau jangan mencari masalah dengan mereka. Paling kita lepaskan saja lokasi konstruksi ini." Petik 2. Masalah uang itu bukan masalah besar, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kau aman. Reva terkekeh dan berkata, "Mengapa harus melepaskan lokasi konstruksi?" Petik 2. Apakah hanya karena sampah-sampah seperti ini lalu perusahaan farmasi industri kita bisa terganggu? Pria dengan pisau itu sangat marah saat mendengar ucapan Reva. Dia memaki, "Bangsat, aku akan membunuhmu." Setelah berbicara lalu belati itu langsung diarahkan ke Reva untuk menebas lengannya. Ternyata orang ini juga adalah seorang pengecut. Dia tidak berani menusuk ke bagian-bagian vital. Dia hanya ingin membuat lubang di lengan Reva untuk menakutinya. Tetapi kali ini sebelum dia sempat menikam lengannya Reva sudah melakukan langkah pertama. Dengan tiba-tiba Reva menggenggam pergelangan tangan pria itu dan gerakan patah dia langsung memutar pergelangan tangan si pria tersebut. Semua orang yang ada di ruangan itu hanya mendengar suara berderak dan pria itu langsung jatuh ke lantai sambil memegangi pergelangan tangannya dan meratap. Semua orang pun langsung tercengang. Apa yang terjadi? Orang yang memiliki pisau pun bisa dibereskan oleh orang yang tidak memiliki pisau. Melihat itu David sangat marah dan berdiri kemudian berkata, "Brengsek. Beraninya menyentuh saudaraku, hajar dia." Beberapa pria itu langsung menyerangnya secara bersamaan. Lalu Reva menarik Nara ke belakang badannya. Kemudian dia meraih botol anggur yang ada di sampingnya lalu menghajar semua pria itu dengan kencang sehingga mereka semua berjatuhan ke lantai. Semua orang langsung tercengang. Siapa yang akan menyangka bahwa Reva ternyata pandai bertarung? David langsung menutupi kepalanya dan tampak malu sambil berkata, "Dasar bocah tengik, awas kau." Petik 2. Tunggu saja di sini. Kau tunggu aku di sini. Aku akan menelepon seseorang sekarang. Kalau berani jangan lari kau. Aku pasti akan membunuhmu nanti. Petik 2. Sekelompok orang itu langsung melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dan semua orang yang masih berada di ruangan itu langsung saling menatap. Setelah keheningan sesaat kemudian Hiro mencibir, "Reva, kau memang hebat." Petik 2. Kak David dan yang lainnya sudah mabuk jadi tidak lincah lagi mereka sehingga kau bisa memukuli mereka begitu saja. Lihat saja nanti ketika mereka kembali. Aku ingin tahu bagaimana cara kau mati nantinya. Petik 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 229. Saat Axel dan Alina mendengar kata-kata itu mereka juga tampak mencela. "Reva, mengapa kau begitu emosi tadi? Memangnya tidak bisa berbicara dengan baik?" Petik 2. Haruskah sampai memukul orang? Apakah kau tahu bahwa masalah ini berhubungan dengan pembangunan pabrik baru kita? Kau telah menyinggung mereka sekarang. Lalu bagaimana dengan pabrik baru kita? Axel tampak kesal dan geram. Reva tampak tenang dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan menelepon." Axel memelototinya, "Apa?" Tanda seru. "Kau masih ingin mencari seseorang. Dengan beberapa temanmu itu apakah bisa dibandingkan dengan saudara David? Apakah kau tahu bahwa anak buah saudara David itu adalah pembunuh-pembunuh yang kejam?" Petik 2. Mereka semua benar-benar orang hebat. Sedangkan orang-orang kau cari itu hanyalah bajingan-bajingan kecil. Datang ke sini juga hanya bikin malu saja. Petik 2. Lalu Reva dengan tidak sabar berkata, "Pak, orang-orang yang benar-benar hebat dan merupakan pembunuh kejam apakah masih perlu bermain seperti ini?" Petik 2. Mereka ini hanyalah sekelompok bajingan kecil yang menipu untuk mencari makan. Kau sama sekali tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Mendengar ucapannya ini Hiro langsung kesal dan berkata, "Wah, Bos Lee, kau ini benar-benar pandai membual ternyata." Petik 2. Apakah kau tahu identitas Kak David ini? Biar aku kasih tahu ya,
Dengan satu panggilan telepon saja Kak David dapat memanggil ratusan bahkan ribuan anak buah. Itu seperti mengajak untuk pergi bermain saja. Bajingan kecil. Huff. Kau tunggu saja kedatangan mereka dan saat itu aku harap kau masih tetap bisa membual seperti ini. Petik 2. Axel dan Alina langsung bergidik ketakutan. Reva, lihatlah semua ini gara-gara ulahmu. Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan sebuah makan malam saja tetapi kau malah berbuat onar sampai seperti ini. Sekarang bagaimana kau akan menyelesaikannya? Lalu bagaimana juga dengan lokasi konstruksi pabrik baru kita itu? Itu adalah satu-satunya harapan keluarga Su kita. Dan sekarang dihancurkan oleh orang tak berguna ini. Hiro, Pa, Ma, aku sudah berusaha yang terbaik. Tadinya semua sudah diatur tetapi Reva malah berbuat onar. Petik 2. Aku kan sudah bilang acara makan malam hari ini jangan mengajak Reva, tetapi kalian malah sengaja membawanya ke sini. Dan sekarang lihatlah, bagaimana akibatnya. Nanti jika ada masalah dengan lokasi konstruksi pabrik baru, kalian jangan mencari aku lagi ya. Alina lalu mengeluh, Nara, bukankah aku sudah memberitahumu agar tidak mengajak Reva? Petik 2. Lalu Nara menggertakkan giginya dan berkata, Ma, mengapa tidak boleh mengajak Reva? Dia itu suamiku dan ini adalah masalah keluarga kita. Apa salahnya memang kalau dia datang? Petik 2. Selain itu, kau lihat saja orang-orang macam apa mereka itu. Sekelompok bajingan yang bejat, kotor dan tak tahu malu. Jika Reva tak ada di sini, apa yang terjadi denganku tadi? Petik 2. Axel lalu berkata, Nara, kau adalah direkturnya, mengapa begitu saja kau tidak mengerti? Di dalam dunia bisnis memang sudah sewajarnya ada drama dan situasi seperti tadi. Petik 2. Di kemudian hari saat kau pergi untuk menjamu tamu kau akan menemui banyak macam situasi-situasi seperti itu. Kau harus belajar untuk beradaptasi, paham tidak? Petik 2. Reva tak tahan lagi dan berkata, Pa, Nara adalah putrimu. Orang-orang itu sama sekali tidak memiliki niat baik. Kau malah menginginkan Nara menjamu mereka. Petik 2. Bagaimana jika sampai terjadi sesuatu? Axel ingin membantah tetapi dia juga tidak tahu harus berkata apa. Bahkan orang idiot sekalipun dapat melihat bahwa David dan anak buahnya itu benar-benar memiliki niat jahat. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Alina sembari menghapus air matanya. Dan tiba-tiba terdengar keributan di luar hotel. Setelah itu langsung terdengar suara yang kencang dan menderu, Jahanam, keluar kau. Petik 2. Brengsek, beraninya kau menyentuh David. Jika hari ini aku tidak dapat menghabisimu maka aku akan mengikuti nama keluargamu. Lalu Hiro menjulurkan kepalanya dengan panik dan berkata, Ada ratusan orang di luar. Reva, kau telah membuat bencana besar. Axel dan Alina tampak tercengang. Mereka sama sekali belum pernah bertemu dengan situasi seperti itu sebelumnya. Petik 2. Lalu Nara dengan panik berkata, Reva, kau harus cepat pergi melalui pintu belakang dengan cepat. Kemudian Reva menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Aku sudah menelepon seseorang juga. Seharusnya mereka segera tiba. Axel langsung memaki, ada ratusan orang. Siapapun yang kau panggil tidak akan berguna. Petik 2. Reva, izinkan aku memberikan pernyataan lebih dulu. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kita. Nara, jauhi dia agar nanti tidak ikut terlibat. Petik 2. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.